wah 913 nih dia mendeng. Atau DKI, saya kaget digelar. Kamu kita ributin kan gitu. Jawa itu nggak ngelihat ada budut, ada DKI seberang. Yang saya rasain pertama nih bang, nggak bisa ngomong bang. 20 menit tuh, sekitar 20 menit, 20 menit kali. Aduh, anjir. Saya ke bawah jalan, digebukin di dalam atas bang. Karena Jawa sebagian udah turun, sebagian masih di dalam. Itu kalau nggak salah juga adanya guru saya, Benjo. Hampir rata-rata ya, topi tekuk parah. Waduh, zaman saya tuh. Parah itu mah. Langsung tuh panik. Pas depan muka, gebuk, berjatuhan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue sedang bersilaturahmi nih dengan salah satu senior dari alumni STM Budi Utomo, khususnya basis P2 Town ya, yaitu adalah Bang Wildan nih, brother. Alhamdulillah. Dimana pada malam hari ini kawan gue akan membagikan kisahnya selama perjalanan putih abu-abu yang bisa gue bilang, wede, bikin jantung mau keringetan ya. Lalu sebetulnya bagaimanakah kisah itu? Biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita bedah di sini di CJ Channel. Dan pastinya jangan di skip-skip biar paham sejarah dan alur ceritanya ya, Bang Wildan ya. Betul. Wildan, apa kabar Wildan? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya? Oke. Nah, Dan nih sebelum kita mulai disapa dulu Dan teman-teman CJ Channel Dan biar makin mesra. Monggo Dan. Oke, boleh, siap. Halo teman-teman CJ Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan, alumni Budut basis P2 Ton, angkatan 2014-15. 2014-15. Berarti lu masuk tahun berapa waktu itu? 11-12. 11-12. Yeah. Punya ijazahnya Dan? Ada, alhamdulillah. Waduh, beneran nih? Alhamdulillah ada. Cakep, berijazah, lisensi, Belabel. halal. Dan juga buat teman-teman, kali ini gue sedang berada di Chicken Inch. Ini jagonya ayam keribo nih. Walaupun kita nggak berkeribo, tapi kan gurih ya Dan ya? Oke. Betul. Jadi buat teman-teman nanti bila mana mampir ke wilayah Kosambi atau di daerah Bojong ya, Bojong di Jakarta Barat, datang aja langsung ke sini nih di Chicken Inch, nyobain ya di kafe atas, pemandangan ada waduk apa atau waduk Jatiluhur. Oke. Nah Dan, sekarang kesibukan ente apa Dan? Ini alhamdulillah kerja bang. Kerja di apa Dan? Di ekspedisi. Woi, di ekspedisi. Yeah. Di TUT ya, dirahasiakan nih. Itu udah berlangsung lama apa baru? Kurang lebih jalan 3 tahun. 3 tahun, woi. Udah senior berarti. Tapi udah berumah tangga atau baru mau nikah nih? Menuju. Insya Allah bisa lebaran. Alhamdulillah, perbanyak keturunan. Amin. Oke. Basis kota tuh yang setahu gue kan memang, gue mungkin maaf gue salah nih, nanti bisa lu lurusin ya. Itu bagaimana personilnya? Apakah masih hidup basis kota itu apa udah mati rasa sih? Jadi masuk ke basis kotanya ya? Ya, basis kotanya. Begini, saya pas SMP tuh. SMP itu Budut nggak terlalu santer bang, khususnya di Kompas rumah saya gitu. Nah, betul. Ada, memang ada, ya, nggak mati gitu. Betul. Bahkan dari cita-cita alumni paling dikit bang dibanding Budut lain. Di Budut kota ya. Nah, kenapa saya bisa masuk ke kota? Awalnya saya ke 913. Awalnya gitu, karena dulu abang kelas saya si Bule senior, dia lagi PKL, anak kota tuh. Jadi saya nggak ada ngegandeng nih bang. Keluar dari Budut, kalau di Budut kan kayak kanan barat kanan nih, timur kiri. Kalau ke kanan kan 8 Banteng, kiri Wahidin. Nah, Wahidin 8 Banteng dong. Barat kota Tenabang tuh, 8 Banteng. Ngumpul di Pejambon tuh bang, pangkalannya. Di situ pertama masih sepi nih, pada kemana gitu. Wah, jangan-jangan penataran kali kan, karena memang kan awal-awal masuk bang. Nah, pas udah masuk di lapangan Banteng, balik tetep tuh saya tuh posisi kan dulu Budut tuh angkatan saya pas masa MOS itu langsung putih abu-abu bang, nggak ada SMP. Lah, sekolah lain masih putih biru. Masa sih? Benar, boleh nanya sama teman-teman angkatan. Ya, keren juga nih. Terus jadi ya udah, jadi kayak ngalong ke barat, ke Roxy gitu. Sampai bahkan saya selalu anak kota yang selalu nemenin sampai taman kota. Kebetulan iya, makam nyokap di Basmol. Jadi hitung-hitung sekalian gua ngalong, sekalian mampir, ziarah gitu. Sambil doa, sambil berperang. Pada kenyataannya memang di kota yang lu jalan di basis kota, itu berapa banyak orangnya? Kurang lebih 9. 9 orang. Itu total 1 sampai kelas 3. Oke. 9 orang pun itu juga mencar-mencar kali ya? Mencar, karena kelas 3 itu udah nggak boleh yang terlalu fokus sih bang gitu, karena udah fokus ke UN. Iya, jadi ngegembleng ini kelas 2 nih.
Tapi kadang kelas 2 itu kalau awal-awal PKL mereka. Jadi kita kelas 1 lebih ke mandiri gitu. Ngono sendiri aja udah. Terlintas nggak sih di bayangan, gue pengen ngidupin basis kota nih, ngarumin nama kota. Salah satunya itu bang. Nah lo, dengan cara apa lo? Pertama nih awal-awal Burut Gajah Mada, karena nggak tahu bang, itu kota tuh nama patasnya apa, misalkan baru sekilas. Karena kan emang saya taunya Barat, Burut 9 Iya betul. Gitu. Ya udah nih hidupin yuk. Akhirnya saya ajak anak harmoni si Pikang. Siapa? Si Pikang. Pikang. Tapi emang sebelum saya ada pikiran kayak gitu, emang ada kelas 2 saya tuh yang PKL tuh saya bilang tiba-tiba muncul di lapangan Banteng. Ngapain tuh dia tuh? Tuh abang kelas paling sayangan lah kalau dibilang. Abang kelas paling sayang. Siapa dan itu dan? Si Bule, Rijal Bule. Bang Bule. Cakep. Jadi nih. dia tuh yang peduli sama P2 sih sebelum saya tuh dia nih yang emang kentalnya dia kota gitu. Jadi janjian sama dia nih, lu mau temu di mana? Kadang kalau nggak HPD bang ya, jadi Kompas dah. Masalah DKI itu masih Mangga Besar. Oh bener. DKI kalau, bang, DKI Kampung Jawa tuh kalau pagi-pagi tuh udah miring. Buset, jangan Gitu. ditanya itu bang. Makanya- Kondangan dia pagi-pagi. Kita mah baru habis muka mandi. Baru pada lecak dia mah udah pada semangat ya. Itu dia. Kalau dari saya pribadi sebenarnya nggak pernah nyebut tawuran. Karena kalau ada yang Jihad, nanya, apa nyebutnya bukan, apa gini, jihad? Bang. Anjir. Ada yang bilang tuh, wah lu tawuran mulu lu. Pas STM, dia bilang gua nggak pernah tawuran. SMP iya. Karena kenapa sih saya bilang ribut? Kalau tawuran itu kan sama-sama rame. Kalau SMP saya bener satu patas. Widih. Daslan. Tapi kalau di Burut saya kaget bang. Gua berlima, berempat lawan satu patas. Lawan anak mana tadi lu? Jawa DKI. Serius? Serius. Lu ladenin tuh? Ladenin. Ceritain dah. Jadi- Kejadian apa itu kalau berlima doang? Gua penasaran. Kalau buat ribut sih jujur bang, kalau dari kata 100% itu selama sekolah khususnya di jalur pribadi sendiri P2 emang saya pribadi akuin saya 40% menang 60% kalah Widih, ya betul. akuin. Tapi kalau saya dulu zaman sekolah itu nggak lihat soal menang kalahnya sih bang Wah betul. gitu. Kan ada istilah apa ya, sekolah bukan untuk tawuran gitu, Betul. tapi tawuran untuk sekolah. Sebaliknya Budut pun juga ada istilah hidup bukan untuk tawuran, tapi tawuran untuk hidup gitu. Tawuran Bang. untuk hidup di Budut tuh ya. Nah, jadi berangkat itu ribut ya karena gue pengen sekolah gitu. Bahkan dulu kadang anak-anak, ini mohon maaf ya anak-anak DKI kadang dulu suka iseng bang, naik patas bis Budut, ada Budut, satu patas tuh. Jadi yang kita dari jauh, 913 nih Demendeng, waktu DKI, saya kaget digelar, mau kita ributin kan gitu. Buset. Jadi memang kadang saya jebol, lari, jebol kalah gitu, karena kan kalah masa juga bang. Dulu tuh kayak ada ciri khasnya bang, Wah, betul. anak Budut tuh, kalau zaman saya tuh, contoh sepatu misalkan Converse nih, hampir semuanya Converse tuh bang, gitu. Jadi ketika kita ngeliat orang mendeng, sepatunya bukan Converse nih, ini curiga nih anak mana nih gitu. Barangan amat lo, berarti. Gue berani gitu bang, jadi kayak, wih, slow Barat rame nih enak nih. Katanya pas dilihat sepatu beda-beda nih. Dari stylenya lo. Stylenya lah, lebih ke sepatu, celana gitu. Misalkan setelan anak Budut, model baginya kayak gimana gitu. Terus Keciri ya. anak Jawa ada yang gimana, DKI gimana. Dan hampir setiap hari karena kita sering bentrok sama dia, kita tahu tuh. Coba kalau gitu. Jawa ciri-cirinya gimana? Dari Jawa tuh sorry nih ya buat fans klub aku. Iya, Bagaimana? maaf sebelumnya nih nggak ada maksud ngucilin atau memang ini ya. Kalau Jadi Jawa kita- bagaimana? Kecirinya, style dari apa? jadi kayak hampir rata-rata ya, topi tekuk parah. Waduh. Zaman saya tuh. Parah itu mah, jangan ditanya dah. Tapi tekuk parah, celana hampir baggy bang. Kaos kaki hitam panjang. Kalau DKI, Ya, kali lebih ke gombrong-gombrong Buset, gitu kan. anjir. Maksudnya gombrongnya memang, tapi gombrongnya gombrong yang nggak baggy, maksudnya kayak nggak ngatung, agak ngatung gitu. kalau DKI itu kecirinya iya. begitu ya. Kadang juga ada yang pakai apa sih, anduk kecil di kepalain tuh. Tapi bau sangit kagak? Nggak tahu kalau itu dah. Kali bau sangit kayak ini kayak kuyuk dibakar aja. Jadi ada kisah yang emang tiba-tiba Apa itu merubah kisah? masuk ke Budut gitu. Widih. Kisahin Jadi- dong aku, dongengin aku dong. Jadi sebenarnya kisah awal emang jiwa DKI bang, berawal jiwa DKI kental tuh. Cuman pas kelas 3, saya pribadi suka sejarah. Suka Sejarah tentang Indonesia gitu. Widih, IPS, Berawal- ilmu iya. pengetahuan sejarah. Ya jadi awalnya kalau searching ngeliat sejarah-sejarah, akhirnya ngeliat gedung Stopia. Gedung Stopia bukan gedung yang sekolah ya, gitu, yang gedung yang ada di Senen. Oke. Buat lihat, ternyata Stopia itu sejarah sekolah gitu, sekolahan Betul. Jawa gitu, kedokteran Jawa. Setelah tahu saya lihat-lihat, oh ternyata ada sekolahnya gitu, Budut. Nah pas saya lihat Budut itu, wah kayaknya keren nih kalau gue sekolah di sini gitu. Iya, ada, Awalnya sebenarnya Budut memang yang saya tahu dengar-dengar tuh tawuran ribut, gitu. Nggak tahu gedungnya itu yang mana sih gitu. Cuman tahu gambarannya doang ya. Betul. Tentang Budut. Tentang Budut. Jadi pas lihat-lihat saya cari, oh ini gedungnya keren juga ya gitu. Nah, pas lihat-lihat juga rata-rata orang-orang keren lah gitu. Wah, Banyak iya, dari
Emang lah ya, banyak-banyak nama-nama yang dilahirkan di Budut ya, keren-keren ya. Jadi kayak ada masuk situ bukan semata-mata karena tawuran. Kalau ngomongin tawuran sih lebih mau ke DKI gitu karena jiwanya gitu kan. Cuman ada kisah yang kurang pas saya lulus nih, jadi saya ditolak sama abang. Ya. Saya pribadi dari kecil tanpa orang tua. Oh, jadi emang udah ikut abang. Pas saya bilang, udah mau daftar di Budut. Jangan lu mau jadi apa lu? Sekolah aja deket-deket. Kebetulan saya tinggal di Kompas, Gajah Mada. Nah, itu kan deket banget sama Kampung Jawa itu. Bisa ke Kampung Jawa, bisa ke DKI, Bang. DKI kan emang gak besar. Itu. Jadi pas di situ abang bilang, "Udah yang deket-deket aja. Lu mau jadi apa? Lu jangan tawuran-tawuran mulu yang ada gitu kan." Padahal kan pengen banget gitu. Nah, pas ketika daftar di Jawa, saya tetap sempat daftar. Cuman nama saya kegeser tuh. Ya. Tapi memang tiap malam jujur nih Bang, tiap malam saya doa emang. Serius? Semoga nggak diterima di Kampung Jawa, diterima yang saya pengenin. Saya nggak nyebut merek Budut di pas doa saya itu. Oh, tapi yang sesuai hati. Sesuai hati benar. Nah akhirnya kegeser, biasa diomelin. Udah lu calon swasta lu, nggak bakal negeri lu, desain keluarga nggak ada gitu. Anjir. Saya jalan tuh ke Budut, saya cari informasi. Tuh malam-malam Bang, bener malam-malam saya ingat jam 9 malam. Saya nanya sama security, masih ada 9 malam? Lu sendirian ke sana? Enggak, sama 3 orang. Oh, saya sama niat nih bener nih. Sama ponakan, sama satu lagi saya lupa. Nah, dari situ saya nyari informasi, saya bilang, "Pak, masih ada lowongan nggak?" "Ada, tapi ntar lu gelombang 4, tunggu bangku sisaan," kata dia. Nah, saya sempat marah tuh Bang, sama si Ojan-Ojan, ada. Sempet marah? Sama temen saya namanya Ojan-Ojan. Kenapa? Maksudnya Ojan tuh jiwa DKI banget Bang, kental. Cuman kok tiba-tiba ada di Budut, nggak ngajak-ngajak lagi daftar. Udah daftar duluan? Iya, udah masuk Bang. Jan, lu parah banget lu Jan lo. Ya, terus saya bilang, "Lu daftar Budut dari siapa?" "Gue dapet info nih gini-gini." Oke, kasih tahu infonya sama dia. "Lu gini-gini nih, udah." Akhirnya saya masuk tuh, intinya saya lewatin prosesnya, saya daftar online. Saya bilang sama almarhum abang nih, kebetulan abang juga baru meninggal. Innalillahi, ya ampun. Saya bilang sama abang saya bilang diterima di Budut, di Budut ya. Cuman kata dia, kan beberapa kali gue bilang jangan di Budut gitu. Kira abang bangun tidur nggak ini. Akhirnya udah waktu mau jam 7 abang malah. Kira udah saya bilang tolong sama tukang parkir palet. Kebetulan masih dikatakan saudara juga. Berarti lu mah kagak direstuin kayaknya ya? Nggak, bener. Nggak direstuin sama sekali. Dalam hal itu lu percaya dengan kekuatan doa ya? Saya sampai sekarang masih percaya? Saya nggak pernah takut kehilangan apapun, saya nggak pernah takut berada dimanapun, saya yakin gitu. Widih, cakap ketuhanan yang Maha Esa tuh aja. Nah, karena gini Bang, kalau orang bilang juga ada ngingetin ya orang-orang tua, kalau doanya anak lagi itu selalu nyampe, bahkan nggak ke jalanan ibaratnya nggak macet gitu. Tapi tergantung nih, doa lu mau apa nih kan, kalau neko-neko mah belok juga lu. Ada kisah apa yang mau lu bagiin buat temen-temen CJ Channel nih selama perjalanan lu di STM Budut yang nggak bisa lu lupain lah? Jadi ada di kontennya anak Kampung Jawa juga deh. Wih, Jawa lagi aja emang apa sih Jawa mulu, senggel dong. Terus kenapa? Kan dulu emang karena buyutan Bang, kampungan deket. Jadi anak di konten itu anak 204 itu bilang katanya memang pernah ribut sama Budut, khususnya sama P2 gitu. Itu di situ dia bilang kalau saya tuh jebol. Saya jebol sampai rumah diuber-uber gitu. Jadi ini sih ngelurusin aja gitu ya. Kalau untuk masalah masuk ke dalam rumah atau mau jebol sampai dalam kampungan gitu ya. Jadi saya tinggal di Petojo Bang. Petojo itu dekat sama pos PDI dulu tuh. Pos PDI itu kan tongkrongan Kampung Jawa tuh ya. Kan Kampung Jawa ada 2 titik tuh, ada di PDI sama di Kompas. Kebetulan kalau nggak salah momen kelas meeting gitu. Jadi Budut lagi pada pulang cepet, semua sekolah pulang cepet. Itu pulang jam 11, sampai di pos PDI nongkrong. Itu saya sempat foto, habis foto Jawa rame motoran. Ada kelas 3 namanya Sigit kalau nggak salah, kelas 3 Jawanya. Sigit itu kalau nggak salah juga adanya guru saya ya, Benjo. Benjo, betul. Nah itu kalau pas waktu lagi itu, jadi yang saya ingat nih saya ditegur Bang. Sama Kampung Jawa, maksudnya sama yang Bang Sigit ini. Saya ditegur atau ada dia atau bukan yang negur itu dia atau siapa saya kurang tahu. Pokoknya di saat itu ada dia. Jadi saya ditegur, "Lu anak mana?" gitu. Situ Parno Bang. Gue bilang Budut gue abis nih ya kan. Gue bilang gue anak IP. Ngeri dipetelin gitu kan. Karena ngeri juga masalah. Kan di situ ada IP juga. Lu sendiri? Kita kurang lebih 5 apa 6. Pokoknya itu tapi nyebrang. Karena temen panik nih habis motoin. Gue rame Bang gitu. Itu kelas 3 sih. Ada yang kelas 1-nya juga. Itu yang tadi saya bilang saya sebut. Di situ dia bilang katanya emang kita sempat ribut sih Bang. Kita ribut benar. Ribut fake ya, tanpa tawuran gitu. Tampol-tampolan gitu.
Jadi awal saya ditanya, lu anak mana? Saya refleks, gue budut gitu ya. Oh lu budut mana lu? Sini dulu sini, dia manggil teman-temannya. Cuman di momen itu saya panik bang. Pas dia bilang manggil teman-temannya itu, saya pikir saya bakal diapain gitu. Makanya saya refleks, ya udah, der ya tampol gitu. Langsung main tampol-tampolan di situ. Iya itu saya Sama pegang. Sigit itu. Nggak tahu Sigit, nggak tahu siapa ya. Nah, jadi pas saya tampol-tampolan, saya juga ditampol biasa ribut. Saya bawa hit semprotan yang buat kompresor. Wah ngetop apa lu? Ya situ tuh. Nah, sempat dapat topi, Bang. Topi saya dapat. Kalau situ pas lagi riuh gitu, polisi datang jeder. Namanya polisi monyong julukannya. Polisi monyong lagi. Repot juga. Anak wilayah situ tahu dah beringas kayak gimana tuh polisi. Nah, seminggu sebelum kejadian itu saya ketangkep antar kampung sama dia, sama polisi ini. Saya antar kampung ketangkep. Bahkan sempat di sekolahin lah, lu karena tidur lu malah begadang tawuran ya kan. Aku tangkep gue lagi, awas lu, habis lu ya gitu. Makanya saya pas ngeliat muka dia, jadi saya panik tuh bang. Wah dia lagi seminggu lalu habis tangkep dia. Apalagi saya megang topi nih, saya sempat alasan pak saya mau pulang pak, rumah saya kan di belakang gitu kan. Cuman anak Jawa bilang, oh topi ini pak, ini ngambil topi gitu. Saya panik, saya kabur, saya bawa nih topi nih bang. Emang sih di dalam topi itu ada tulisan kayak kaligrafi ya, kan jaring tapi jaring gitu. Wapak itu jangan-jangan. Ya nggak tahu dah itu. Topi wapak anjir. Nah justru gara-gara itu tuh jadi rame, gara-gara itu topi. Jadi saya lari dalam petojo, diuber-uber sama tuh polisi monyong itu serem bang, kalau nguber orang sampai dalam rumah. Jadi siapa nggak masuk apapun dia turun dari motor nguber gitu. Jadi anak Jawa itu pakai motor juga nguber. Kan saya mencar tuh di situ. Saya lari kemana, teman saya yang lain lari kemana gitu. Jadi saya sempat nggak masuk ke gabungan rumah juga sih, sempat ngilang gitu. Sempat dibelain warga tuh, makanya kan dia bilang situ warganya ikut-ikutan tuh. Gitu. Padahal warga situ juga bukan warga saya, cuman emang spontan ngebelain karena kan ngeliat saya diuber-uber nih sebenarnya kayak lebih kaget awalnya. Kenapa larian gitu. Sebenarnya sampai ke rumah memang, tapi bukan karena jebolnya sama dianya gitu. Karena bukan polisi monyong itu. Oh berarti emang lu masuk ke dalam rumah lu nih? Bener, sampai ke rumah abang saya itu ya kan saya bilang, dia bukain deh, menggunakan saya adanya Olis ini, bukain deh, panik masuk gitu. Karena satu-satunya cuma ke situ doang selamat. Kan dia udah nggak kelihatan jejak saya tuh gitu. Oh berarti mah di sini yang mau lu kesimpulan klarifikasi adalah lu lari bukan karena pose ya, itu betul. ya? Itu dari situ kan sempat rame, maksudnya teman-teman saya juga minta balikin topinya, cuman saya udah buang nih kali petojo itu. Udah lu buang tuh topinya tuh? Oh topinya udah dibuang tuh aja. Jadi buat abang-abang kayak yang dulu pernah kejadian ini, ya maksudnya kalau dulu ada bilang Sigit lah atau apa gitu kan. Ya kalau emang bener topi Bang Sigit, saya juga minta maaf sebelumnya gitu. Iya betul. Karena saya juga nggak tahu itu kan dulu kan emang Bang Sigit ada namanya ya katanya 204 kan itu. Tapi kalau dengar teman-teman bilang dia itu sebenarnya bukan mau gituin saya pas manggil itu. Dia mau ngapain? Dia saya punya teman juga anak kampung Jawa, si Enan namanya, anak P12. Dia bilang minta topinya sebenarnya kayak lebih ke nggak mau gituin dah. Iya sebetulnya mah ya, cuma karena refleks lu pukul dah tuh di situ tuh, buset dah aja. Gitu. Itu ya buat teman-teman dari STM Kampung Jawa. Tapi sekali lagi sikapi kisah ini dengan bijak nih. Betul, Bang. Bukan dijadikan wah goro-goroan bukan nih. Karena sini kemenangan cuma milik Allah dan sepenuhnya deh anjir. Kagak ada yang menang, kagak ada yang kalah. Kalau buat selama sekolah di Budut hampir tiap hari kisah banyak sih Bang sebenarnya. Karena kan emang ribut, tapi kalau bener-bener momen yang paling ribut itu kalau berkesan di saya selama di Budut ya gitu. Momen pas di Ngalong ke ini. Apa yang kata turunan Roxy itu ada pom bensin sel kampungan. Apa tuh? Apa sih? Tomang gitu. Jadi pernah saya ngalong nih Bang. Di Waras maksudnya? Ya, daerah-daerah Waras, jalur Waras bener. Sumber Waras itu. Jadi saya anak kota ngalong 4 orang kalau nggak salah. 4 orang tuh kurang lebih 4 orang, sisa 913. Itu niatan mau ke rumahnya 913 abang kelas saya tuh. Namanya Pencot kalau nggak salah. Pencot. Iya, mau mampir ke Tomang. Cuman pas di flyover Roxy ini turunan DKI rame di Bonbon Bang, kanan. Oh iya betul. Itu saya kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 udah semester 2. Soalnya sebagian DKI udah pindah ke Cengkareng. Kan kelas 1 di Cengkareng ya kalau nggak salah ya kelas 1-nya. Iya betul, udah mulai peralihan tuh pelan-pelan. Iya. DKI rame Bang di Bonbon. Sempet nafsu mau turunin, cuman diingetin sama abang kelas, jangan dulu, ngeri nih masalahnya, ini masih pas turunan gitu ngeri. Kalau jebol kan PR repot juga Bang, lari ke atas. Udah dilewatin. Pas itu udah depanannya tunggu kampungan gua kata dia. Depan kan kampungan dia tuh masuk Tomang sebelum Trisakti. Nah, pas turun, pas nggak tahu baru turun, seberang DKI rame lagi di terminal Bang. Masih ada buntutnya. Gitu, pas ada buntutnya, udah tuh akhirnya
tahan. Oh, kebetulan juga warga situ kan rame bang. PR juga tuh, apalagi Trisakti juga kadang ngeri juga. Nah, betul. Gitu. Terus pas lagi kita kan pagar gede tuh, pagar sumber waras panjang jalan itu gede bang. Jadi kayak sama-sama bingung nih mau mulai duluan nih, DKI nggak berani nyebrang juga, kita juga nggak berani nyebrang karena emang pagarnya tinggi bang. Ternyata saya lihat dari ujung Patos udah mendeng nih, Patos itu bener-bener miring parah. Ada kampung Jawa datang, jadi bis miring parah tuh bang. Bang, tahu, di Jawa itu nggak ngelihat ada Budut, ada DKI seberang. Terus saya bilang, gue ributin kan nih, gue anak kota, kan teman bang, 913 sama Donald Pat itu teman. Di RU teman ya? Teman bang. Oke. Ya. teman nggak teman, mereka mah teman gitu, tapi kadang kalau ada kitanya enggak. Jadi kayak waduh parah juga. Maaf nih slow man nih. Iya. Terus akhirnya jadi pas dia dengan pedenya gitu mendeng gitu teriak-teriakan karena mungkin nggak sadar kali ya ada di antara kita berdua gitu. Terus langsung nih abang kelas saya si Bule ini ngajak udah gelar aja gitu. Jadi saya nggak gelar ke busway gitu, otomatis kaget patasnya, ngerem mendadak gitu. Nah anak-anak Jawa pun juga belum pada sempat turun bang, karena itu dia bener-bener saya juga nyegati kurang lebih hampir deket lah gitu. Langsung tuh panik pas depan muka gebuk tuh jatuhan bang. Ya makanya di situ naik tuh, jadi penuh depan muka saya jatuh bang, cuman jujur dalam hati pribadi saya orang nggak tegaan gitu, karena kalau buat ribut-ribut sebenarnya mengalir karena keadaan doang sih, bukan karena jiwanya emang gitu-gituan gitu. Pas jatuh depan muka saya Patos karena dia miring itu kan berubah panik tuh kan gitu, kaget dia jatuhan bang, akhirnya saya nggak tegaan, tiban kata si Namang tuh 913 teman saya tuh, tiban yang ada mantem, saya nggak tega, saya lebih masuk ke dalam, udah nganterin dalam tuh, tampol-tampolin dalam. Lu masuk ke dalam? Iya, naikin dalam. Terus teman saya si Ojan pintu belakang dia naik, kalau nggak salah bocil celurit itu. Di situ pas saya masuk juga agak momen lucu sih sebenarnya, saya masuk juga saya mau kabur karena dari Jawa pintu yang di belakang mau ke saya juga. Ternyata karena kabur karena ada si teman saya itu yang bawa celurit masuk gitu. Jadi udah tampol-tampolan, akhirnya karena udah ngamuk kali ya, ngerasa risih sama pelajar nih, udah mulai ngegas pengen jalan. Kayak saya ngambil si nasib, gue turunnya lompat kan, ngeri gitu daripada saya ke bawah jalan digebukin di dalam patas bang. Karena Jawa sebagian udah turun, sebagian masih di dalam. Nah anak Budutnya juga di bawah ngeladenin Jawa, DKI baru nyebrang, Jawa tengah-tengah. Buset, itu. Serius lu? Makanya itu kalau ditanya momen saya paling berkesan, ya itu gitu. Kayaknya itu top Jawa juga tuh ya. Artinya 3 sekolahan jadi satu pecah tuh. Ribut bang, situ pecah. Ini sih saya nggak bilangin saya yang menang atau dia yang kalah ya. Posisi ribut gini, tadi saya bilang Patasnya itu udah mulai risih, udah mulai mau jalan nih ngegas gitu kan. Karena kan gubung di dalam orang-orang tua pada bilang udah deh kamu malu, kamu pelajar gini jangan bikin onar gitu. Jadi saya ngambil inisiatif turun, lompat, udah Jawa kebutu, kebagian ke bawah bis. Tinggal yang bawahnya nih Jawa sisaan nih. Iya betul, Jawa selamatnya gitu. Jadi ribut bentrok nih, jeder ya ngetos. Terus dari belakang DKI nyebrang. Nah di situ pecah tuh bang, kan lumayan lama sih ributnya. Pecahnya itu tahu warga atau polisi dah. Jadi intinya DKI-nya lari, tahu DKI jebol sama Jawa. Kan posisi kan di belakang DKI itu pos polisi tuh bang. Iya. Pos polisi yang turunan. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu, dibilang kita menang juga kita nggak bilang menang ya, karena kita nggak tahu kronologi itu dia lari jebol itu karena ada polisi atau apa gitu. Tapi saya pribadi top sama Jawanya gitu. Dia bisa ngimbangi. Sebenarnya dia nggak enak kali ini Budut Barat kan kayak gitu. Oke, tuh ya. Nanti dicuitin aja nih karena kalau kagak valid viral loh ntar. Siap. Benar. Itu kan udah mulai tuh dalam masalah senjata juga udah mulai bervariatif ya kan? Betul bang. Dari bentuk yang secara pedangan ataupun air keras-kerasan tuh. Itu buat di Budut sendiri berlaku nggak bawa-bawa begituan? Berlaku bang. Serius? Iya. Anak kota itu hampir sering main air keras. Anak kota P2. Karena kalau untuk P2 kota nih kenapa sih main air keras? Karena kita sadar bang, rakyat kita sedikit gitu. Kalau buat masalah ngetos-ngetosan, kan kita nggak tahu musuh batu apa enggak, selon apa enggak, pegangan apa enggak khususnya. Jadi kayak lebih ke, ya udah kita main air aja gitu, menang kalah kita jeder-jederin aja gitu, siram-siramin. Begitu ini. Dulu tutupnya kan pakai kimia. Gitu. Jadi kita main pencet bolongan, semprot aja udah gitu. Buset, parah amat. Siapa yang sering belanja? Tukang belanja kalau dari kota dulu belanja keras. Ada temen saya si Wawan. Wawan buset, beli di Gelodok kali. Nah emang ada titik-titik di Kompas juga ada bang. Oh yang jual yang Jebaran Jawa pos kota tuh tongkrongannya. Kan kimia sih. Oh toko kimia ya. Kimia itu. Berapa sih kalau beli-beli begituan tuh? Tergantung bang, kan air keras itu ada dua ya. Ada HCl sama asam sulfat. Kalau HCl atau HCl gitu ya, itu dari zaman SMP udah mau dimain. HCl? Iya kalau nggak salah. HCl apa RDL nih? Ntar buat mutihin muka lagi lu jajan.
Jadi HCl itu kalau nggak salah persenannya 35% gitu. Wih, anjir. Gitu. Jadi kalau kita kena robes gitu, atau kalau kita garuk-garuk robes gitu. Tapi kalau asam sulfat yang memang pas disiram kena udah pasti gitu. Lodoh. Bisa sembuh, bisa. Cuman kalau memang kayak apa ya, dibilang kalau sekaligus kena buru-buru, kalau bisa buru-buru disiramin air lagi. Bahkan harga juga beda-beda. Harga beda. Justru kita juga dulu terbilang susah sih bang beli asam sulfat itu. Nah, karena kan emang udah pasti dicurigain gitu semenjak marak kayak pakai air keras tawuran-tawuran gitu kan. Tapi emang kita butuh gitu. Tapi lu kalau dihajar deh, parah. Berarti lu lebih sering pakai asam sulfat apa HCl? Di STM asam sulfat. Buset. Gitu. Waduh, buat temen-temen aku yang pada rontok kali dihajar. Sebenarnya bahaya juga sih bang main asam sulfat. Betul. Bahaya ke kita juga bang. Kita nyiram nih, anginnya balik ke kita juga kita kena tampiasnya gitu. Jadi resiko gede juga sebenarnya. Berapaan sih harganya kalau dulu pelajar beli? Coba deh. Saya ingat tuh 25, 35 apa nggak salah. Sebotol apa dia? Seukuran apa dia? Kurang lebih ya segini lah, segini nih. Sebotol ciu? Ya keras. Segitu? Enggak, tapi lebih lebar. Oh. Botol-botol kimia bang. Botol-botol yang plastik tebal tuh gitu. Iya. Saya pernah kena. Buset. Kena air kerasnya sendiri itu. Lu kena ini air keras sendiri? Pernah siram. Coba dong dibisikin gua dong ceritanya bagaimana itu. Kalau yang pas momen kena itu kalau nggak salah tuh di Jalan Kaji ribut sama Captun. Pas bentrok, saya ada mau nyulik bang, mau nyolong gitu. Kan lagi mau nyulik mau nyerong, sama-sama kaget. Lawannya bawa air keras, disiram. Lu yang disiram? Buset. Kena saya tuh. Bagian mana lu kena? Muka semua gitu. Nah tapi ini kagak ngapa-ngapa. Alhamdulillah, makanya itu dia kan langsung tanganin. Makanya saya sempat kelabakan bang, saya takut salah lari. Ya ampun, waduh. Ngerinya larinya ke lawan gitu. Yang saya rasain pertama nih bang, nggak bisa ngomlek bang. 20 menit tuh, sekitar 20 menit, 20 menit kali. Aduh, ngomlek bang. Anjir. Justru di situ yang momen bikin kapok sebenarnya. Aduh, gua nggak mau turun lagi dah. Karena apa sih? Trauma. Iya bang. Enggak, lagi awal itu kan saya kan sempat kelabakan bang, nyari pegangan gitu. Kan mata nggak bisa ngeliat, perih gitu. Jadi alhamdulillah ada gandeng teman, dibawa ke kampungan Petojo juga gitu. Dimandiin tuh, disiramin gitu. Alhamdulillah normal, cuman emang agak-agak kobes-kobes. Nah itu dia saya nggak tahu tuh di situ dia pakai asam sulfat atau HCl ya gitu. Karena emang saya pas kena itu, saya seumur umur baru kena sih di situ sejak saya sering main air. Sama Captun tuh ya? Sama Captun. Buset, weh bahaya banget ini SMA aku nih anjir. Luar biasa Captun. Waduh keras. Ada saya dibacokin, anak pelonya maju tuh. Jadi kayak ditamengin sama anak pelo. Pala tuh bisa diharmoni, buntutnya ada di Silang Monas apa nggak salah. Buset. Kebetulan saya korban saya sama ponakan saya. Ponakan saya koma.